everyone. Welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton atau sudah sering nonton. Yang nonton dari Surabaya, Jakarta, Palangkaraya, dan sekitarnya. Nah, sebelum kita main game, kita mau ngapain nih teman-teman? Yel-yel. Ya, siap-siap ya, kita akan yel-yel. 1, 2, 3. Joy, yes, 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 and awesome. One more. Joy, yes, 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 and awesome. Halo Joy, kita mau bernyanyi bersama dimanapun kalian berada. Mari bangkit berdiri, let's celebrate Jesus. Woo! Bertepuk tangan bersama. Hey! Kami percaya rencanamu besar. Rencanamu besar bagiku. Karuniamu megah
rencana yang terindah, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Katakan sebab Tuhan mampu, sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Mari bersama katakan, Tuhan yang selalu berkarya dalam hidupku, ajakku jalan dengan iman di dalam Yesus. Kau menetapkan rencana yang terindah, yes God, penuh kemuliaan dan penuh pengharapan. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Sebab Tuhan mampu, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Mari boleh sekali lagi kita tadakan kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Tanda kita percaya kita punya Tuhan yang mampu, yang kasihnya besar, yang kuasanya besar. Dan Dia masih terus mengadakan perkara yang luar biasa buat kehidupan setiap kita. Mari angkat suara kita menyembah Tuhan. Oh Yesus, kami percaya kuasa-Mu Tuhan, yang memampukan kami, yang menguatkan kami, yang memberi kemenangan. Sebab Tuhan mampu, yes God, maka semuanya mungkin. Sebab Tuhan berkehendak, maka semuanya jadi kemenangan. Pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Katakan pemulihan, pemulihan pasti bisa terjadi. Berkat-Mu Tuhan, karena Tuhan mampu. Nyatakan kesembuhan, pasti bisa terjadi, mujizat terjadi karena Tuhan mampu. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan. Mari anak Joy yang siap mendengarkan firman sama-sama katakan amin. Tepuk tangan luar biasa buat Tuhan. Nah, game kita sekarang adalah freeze dance. Jadi nanti kita akan dance. Kalau lagunya berhenti, maka harus nge-freeze gitu ya. Oke, langsung saja kita mulai.
kita lihat ya siapa yang paling lama nge-freeze. Musik. Stop. Ini siapa ini? Wah, masih belum. Musik lagi. Stop. Musik. Sepertinya mereka semua menang, teman-teman. Nah, karena mereka semua menang, maka game ini nanti bisa dicoba di rumah. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Miss Yovita. Nah, kali ini Miss Yovita sudah menyediakan sebuah gelas plastik dan juga kertas. Miss Yovita akan melemparkan kertas ini ke dalam gelas itu. Coba ya kita lihat apakah masuk atau enggak. Oke, dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Wah, ternyata masuk guys. Nah, pastinya kalau kita lempar dari jarak dekat, pasti akan masuk ke dalam sasaran kita. Namun, bayangkan kalau kita lempar dari jarak jauh. Pastinya untuk sampai ke sasaran agak sulit ya. Tapi ada juga loh orang-orang yang belajar yang bisa melempar dari jarak yang jauh. Contohnya seperti pemain basket, dia bisa melempar bola basket dari jarak yang jauh. Siapa lagi? Contohnya seperti pemanah, ia bisa aja memanah dari jarak yang sangat jauh hingga sampai kepada sasarannya. Nah, cerita kita hari ini tentang seseorang yang gak perlu berlatih dan gak perlu jarak dekat ataupun jarak yang jauh untuk bisa berhasil. Karena jarak bukanlah sebuah halangan. Nah, kita akan mendengar cerita tentang Tuhan Yesus yang menyembuhkan hamba seorang perwira Roma. Kalian pernah dengar cerita ini enggak? Nah, ikutin terus ya. Jadi ceritanya gini. Waktu Yesus ke Kapernaum, seorang perwira Roma datang menjumpai Tuhan Yesus dan meminta bantuan atau meminta tolong kepada Tuhan Yesus. Kata perwira itu kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, pelayan saya sakit di rumah, tolong sembuhkan dia. Sekarang dia nggak bisa jalan, dia terbaring di tempat tidurnya karena ia sakit." Nah, kata Yesus, "Ayo, ayo aku akan pergi menyembuhkan dia." Namun perwira itu bilang sama Tuhan Yesus, "Jangan Tuhan Yesus, Tuhan Yesus jangan datang ke rumahku." Terus Tuhan Yesus kaget dong, kok tiba-tiba perwira itu ngomong kayak gitu. Tuhan Yesus bilang, "Kenapa?" Nah, perwira itu bilang ke Tuhan Yesus, "Saya nggak pantas Tuhan Yesus untuk menerima Tuhan Yesus di rumah saya. Coba gini aja deh, Tuhan Yesus perintahkan agar pelayanku atau hambaku ini sembuh dari penyakitnya." Wow, Tuhan Yesus langsung kaget dan terkagum-kagum ya. Dia speechless dengan si perwira ini. Hingga akhirnya Tuhan Yesus bilang gini, "Keren banget kamu, bukan main orang ini ya. Di antara orang Israel pun belum pernah aku melihat iman sebesar ini." Lalu Tuhan Yesus bilang ke perwira ini, "Oke, kalau gitu, ya sudah, sekarang kamu pulang dan percaya bahwa pelayanmu atau hambamu itu akan sembuh." Dan benar terjadi dong. Saat dia sampai ke rumah, pelayannya itu sudah sembuh dari penyakitnya. Anak-anak semuanya, Tuhan Yesus aja sampai terkagum-kagum karena iman perwira dalam cerita kita hari ini. Perwira Roma ini percaya bahwa Tuhan Yesus ngomong saja, hambanya pasti sembuh. Gak perlu Tuhan Yesus datang ke rumahnya untuk menyentuh atau meraba si pelayannya ini. Cukup ngomong aja langsung sembuh. Nah, seperti juga kalau misalkan kita berdoa, mendoakan teman, saudara, keluarga, dimanapun kita berada dan mereka berada,
tidak menjadi halangan kita untuk berdoa. Walaupun mungkin mereka jaraknya jauh dari kita, tapi mujizat Tuhan bisa dinyatakan lewat doa kita karena Tuhan mendengar doa kita. Nah, super kebenaran kita hari ini yaitu distance is no barrier for God. Jarak bukanlah halangan buat Tuhan. Sekali lagi, jarak bukanlah halangan buat Tuhan. Jadi, dimanapun kita berada dan dimanapun orang yang kita doakan berada, mujizat Tuhan bisa dinyatakan. Kenapa? Karena jarak bukanlah halangan buat Tuhan. Nah, ketika kita berdoa juga tidak harus berada dalam gereja, nggak harus berada dalam ruangan yang tersembunyi, atau nggak harus berada di gunung contohnya. Karena mungkin kita berpikir bahwa kalau berdoa di gunung soalnya tinggi, doa kita langsung didengar sama Tuhan karena tinggi gunungnya. Enggak ya. Tapi dimanapun kita berdoa, mau di tempat tidur, mau di tempat makan, atau di sekolah, atau dimanapun kita berada, di mobil sekalipun, dalam mobil, maka doa kita pasti didengar sama Tuhan. Karena Tuhan dekat dengan kita. Jadi, kalau misalkan ada yang bilang, tempat kita doa, terus semakin dekat kita ke langit, semakin Tuhan mendengar doa kita. Atau kalau kita ke Israel, kalau kita ke Yerusalem, doa kita akan didengar. Kalau cuma di Indonesia nggak didengar, itu salah banget ya. Sekali lagi, itu salah banget. Karena dimanapun kita berada, sekalipun jaraknya sangat jauh atau jaraknya sangat dekat, Tuhan pasti mendengar doa kita. Karena Tuhan bukan seperti HP kita yang kalau nggak ada signal, kalau nggak ada jaringan, maka nggak bisa dipakai, nggak bisa internetan. Bukan ya, tapi Tuhan selalu dekat dengan kita, sekalipun mungkin jaraknya kelihatan jauh sekali ya, tapi dia dekat. Dia dekat sebenarnya dengan kita. Jadi doa kita juga pasti akan didengar. Jadi jarak bukanlah halangan untuk berdoa untuk keluarga kita dan siapapun yang ingin kita doakan. Karena mujizat Tuhan pasti akan selalu dinyatakan. Nah, sekali lagi kita ucapkan super kebenaran kita hari ini yaitu distance is no barrier for God. God bless us. I am special, very special, because Jesus loves me so much. I am special, very special, because Jesus loves me so much more. Here we go! Come on, sama-sama tepuk tangan di atas kepala. You join sama-sama nyanyiin. God created
Super kebenaran kita hari ini yaitu distance is no barrier for God. Ayat penuntun kita hari ini yaitu Matius 8 ayat 5 sampai 13, or in English Matthew 8 verse 5 until 13. Ayat hafalan kita yaitu Mazmur 46 ayat 2. Allah adalah perlindungan dan kekuatan kita. Ia selalu siap dan mampu menolong dalam kesesakan. Or in English, Psalms 46 verse 2. So we will not fear when earthquakes come and the mountains crumble into the sea. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi kami. Kami boleh mendengar firman, kami boleh memuji Tuhan, dan kami boleh bermain game seru-seruan dengan teman-teman. Kiranya semua ini boleh menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik teman-teman, ibadah kita hari ini sudah selesai. Jangan lupa like, comment, and share. Dan sampai jumpa minggu depan. Bye!